Pak Jokowi, ada apa dengan kepemimpinan Bapak? Kenapa partai-partai berselisih? Pak Jokowi, ada apa dengan kepemimpinan Bapak? Mengapa partai-partai berselisih? Ucapan itu terlontar pertama kali ketika saya dan teman-teman nongkrong di warung kopi di daerah sekitar kami. Jadi layaknya warga Surabaya pada umumnya, saat malam datang maka nongkrong adalah pilihan paling realistis. Karena kami tidak memiliki air terjun seperti halnya Pasuruan dengan air terjun Putu Truna dan Kakek Bodo, atau Probolinggo dengan Madakaripura yang begitu menawan, atau Lumajang dengan Kapas Biru air terjun yang begitu membius mata yang memandang. Kami memiliki laut seperti Kenjeran juga seperti keindahan laut di Bali layaknya Kuta, Malang dengan Gatra atau Pantai Tiga Warna, atau Jogja dengan Parangtritis, atau Jember dengan Papuma dan masih banyak keindahan Indonesia lainnya. Pilihan paling realistis bagi warga Surabaya di akhir pekan adalah nongkrong bersama teman-teman di warung kopi sambil ngobrol beberapa hal untuk mendinginkan otak. Kebetulan minggu malam saya nongkrong dengan teman-teman dan terjadi seperti obrolan awal kalimat ini. Sebenarnya saat awal-awal obrolan saya tidak begitu menggebu seperti 4 kawan lainnya karena jujur saya tidak memiliki cukup bahan untuk disampaikan. Sebenarnya saat awal-awal ngobrol saya tidak begitu menggebu seperti 4 kawan lainnya karena jujur saya tidak memiliki cukup bahan untuk disampaikan. Karena kita tahu sebuah kesimpulan akan menjadi sesat kalau tidak memiliki cukup data atau data yang salah. Dan kesimpulan juga akan menjadi sesat jika metode kita dalam menganalisa suatu data salah. Makanya saya diam daripada saya menjadi sesat dan menyesatkan ketika sedang diskusi. Kemudian, ketika sampai rumah saya mencoba mencari data-data pendukung tentang hipotesis yang diajukan kawan saya tadi. Dan saya menemukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, konflik dituduh Demokrat yang juga dialamatkan kepada Jokowi ternyata bukan satu-satunya perselisihan dalam partai politik. Sebelumnya ada beberapa partai politik yang terlibat konflik internal, memanas dan akhirnya pecah menjadi 2 kubu atau lebih. Golkar pernah beberapa kali mengalami perpecahan. Pada awal tahun terjadinya reformasi Golkar terpecah yang salah satunya menjadi Partai Karya Peduli Bangsa. 5 tahun berselang kurang lebih tahun 2004 Golkar kembali memanas dan lahirlah Gerindra besutan Prabowo dan Hanura besutan Wiranto. Kemudian Golkar memanas lagi dan lahirlah Partai Nasdem besutan Surya Paloh. PPP juga pernah mengalami hal serupa, tepatnya pada tahun 2014 awal kali kepemimpinan Presiden Jokowi antara Jan Faridz dan Romahur Muzi. PKB juga sempat memanas, bahkan ini menjadi salah satu terpanas karena melibatkan beberapa ulama kawakan NU dan melibatkan Gus Dur beserta keluarganya sendiri yakni Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB. Kemudian ada Partai Hanura dan Partai Berkarya besutan anak-anak Soeharto. Karena tidak terlalu besar dan menggelinding seperti kasus Partai Demokrat sehingga kasusnya tidak begitu diangkat ke permukaan. Yang kedua, konflik yang terjadi pada PKB dan Golkar, serta yang terjadi pada PPP semuanya tidak terjadi saat era kepemimpinan Jokowi. Jadi kalau dibilang mengapa saat kepemimpinan Jokowi partai-partai berselisih itu menurut saya pertanyaan yang kurang bijak. Dari data di atas menyimpulkan bahwa perselisihan sudah terjadi sejak lama. Bahkan lahirnya reformasi juga diawali dengan perselisihan Partai Golkar. Dalam perjalanannya banyak partai yang berselisih sebelum era pemerintahan Jokowi. Jadi kalau perselisihan Partai Demokrat dihubungkan dengan hegemoni yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, saya rasa sedikit kurang tepat. Karena sebelum kepemimpinan pemerintahan Jokowi, perselisihan partai sudah pernah bahkan sering terjadi. Kalau pandangan saya pribadi, dalam menanggapi perselisihan Partai Demokrat, saya memiliki 3 asumsi untuk bisa saya kemukakan. Pertama, perselisihan itu sifat dasar manusia. Itu sifat lahiriah yang diberikan Allah kepada manusia semenjak kelahirannya. Jika berbicara esensi penciptaan alam saja, Big Bang mengatakan begini, Islam mengatakan begini, Katolik mengatakan begini. Soal Adam Hawa saja Islam mengatakan begini, Yahudi mengatakan begini, dan Katolik mengatakan begini. Jika beberapa hal yang sifatnya esensi atau hakikat penciptaan saja kita sebagai manusia bisa berselisih, apalagi soal hal-hal yang diciptakan manusia seperti parpol.
Jadi berselisih merupakan sifat dasar dan tidak bisa diganggu-gugat. Hal tersebut sudah biasa dan tidak perlu ditanggapi secara hebat. Kedua, secara sejarah tidak hanya di Indonesia, di belahan dunia lainnya perselisihan itu sudah terjadi. Amerika dengan dua partainya saja butuh ratusan tahun berdarah-darah baru bisa memiliki negara dengan dua partai. Katanya negara paling demokratis sedunia, tetapi mengapa partainya cuma dua? Ya karena mereka sadar, semakin banyak maka semakin besar peluang berselisih, gampangannya begitu. Di Indonesia juga sudah terbukti, semenjak era reformasi berkurir sudah banyak perselisihan. Jadi itu bukan murni semata-mata karena faktor kepemimpinan Jokowi. Ketiga, soal tudingan beberapa orang bahwa itu dilakukan Jokowi untuk melemahkan musuh-musuhnya. Secara teori keilmuan hal tersebut sah-sah saja. Namun teori akan tetap menjadi teori, takkan pernah menjadi ilmu tanpa mendapatkan data atau bukti pendukung untuk menjadi sebuah ilmu atau hukum. Jadi peluangnya sangat kecil untuk membuktikan Jokowi pelaku di balik perselisihan Demokrat untuk melemahkan musuh-musuhnya. Terima kasih. Anies terjerat lagi soal dana damkar 6,5 miliar. Kapan Novel tangkap sepupunya? KPK ini kelihatannya bukan hanya buta separuh, namun lebih jauh lagi. KPK ini sepertinya tuli tidak bisa mendengar jeritan rakyat Indonesia meminta Anies ditangkap karena sudah terlibat di dalam pembelian tanah haram jadah yang dikorupsi. Rasanya juga bukan sekadar tuli. KPK ini kelihatannya bisu dalam menyuarakan kebenaran secara objektif soal penemuan dana 6,5 miliar oleh BPK soal pembelian alat pemadam kebakaran. Alat pemadam api saja bisa diselewengkan begitu, saya yakin KPK tahu kok. Angka yang mirip juga membuat orang dekat Jokowi ditangkap. Padahal buktinya belum ada saat itu. Dicari-cari sampai ada pokoknya, kasus Juliari Batubara juga begitu kan? Penetapan tersangka dulu baru barang bukti dicari. Kenapa untuk urusan Anies dan Saranajaya, KPK bisu buta tuli? Mari kita lihat kronologisnya terlebih dahulu soal yang menjadi temuan BPK. BPK menemukan kejanggalan dalam pembayaran 4 paket pengadaan alat pemadam kebakaran DKI yang anggarannya disetujui Anies Baswedan, sepupu Novel Baswedan. Indikasi pembayaran pengadaan itu lebih 6,5 miliar. BPK mengungkap dalam hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan sepupunya Novel Baswedan, Anies yang ada pada tahun 2019. Disebutkan kelebihan 6,5 miliar itu antara lain unit submersible, quick response, penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dan penguraian material kebakaran. BPK mengungkap dalam hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan sepupunya Novel Baswedan, Anies yang ada pada tahun 2019. Disebutkan kelebihan 6,5 miliar itu antara lain unit submersible, quick response, penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dan pengurai material kebakaran. Keempat unit ini ternyata tetap membuat Anies mendapatkan gelar WTP oleh BPK. Sekarang Anies sudah tidak bisa berkelit. Sudah terlalu banyak kasus yang bisa menjerat dia. Tapi kenapa dia yang selalu licin seperti belut? Apakah karena orang ini sudah diproyeksikan KPK untuk jadi presiden? Pada tahun 2019, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI mengalokasikan anggaran belanja modal alias APM untuk program penanggulangan kebakaran senilai 321 miliar dan realisasi 303 miliar atau penyerapan sebesar 94%. Gak tahu apakah penyerapan itu asli untuk kebakaran atau untuk yang lain? Rincian dari 4 paket itu adalah seperti ini janggalnya. Untuk unit submersible memiliki nilai kontrak 10,9 miliar. Unit quick response 44,3 miliar. Unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dinilai 8,7 miliar. Dan unit pengurai material kebakaran nilainya sekian miliar. Pengadaan atas 4 paket itu pakai sistem gugur dengan cara pembayaran metode lump sum. Hal ini dicatat di dalam dokumen BPK. Dalam proses lelang tersebut, BPK kabarnya menemukan banyak permasalahan yang seharusnya bisa menjerat Anies Baswedan. Satu survei untuk unit submersible menandakan bahwa proses lelang tidak dijalankan, sehingga tidak memiliki perbandingan harga atas unit tersebut.
Jadi tahun 2019 ini bisa menjadi sebuah tahun kunci untuk menghancurkan Anies. Anies ini karir politiknya sudah sangat kotor. Dia ini dibela oleh KPK yang buta, bisu, tuli atas permasalahan anggaran di DKI Jakarta. KPK ini sangat lemah terhadap Anies. Atau jangan-jangan KPK ini budaknya Anies Baswedan? Saya melihat bahwa KPK ini menjadi kelompok penyelamat koruptor. Saya bingung sama Febri Diansah yang keluar-keluar KPK dilemahkan oleh Jokowi. Padahal jelas banget KPK ini dilemahkan oleh Anies Baswedan. BPK pun mengatakan dari temuan-temuan tersebut, penyusunan HPS alias harga perkiraan sendiri sangat tidak akuntabel. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. HPS alias harga perkiraan sendiri memang dikira-kira oleh orangnya Anies atas persetujuan Anies tentunya. Rincian dari BPK pun didapatkan ada selisih seperti di bawah ini. Untuk unit submersible ada selisih 761 juta. Harga sebuah apartemen mewah. Untuk unit quick response ada selisih 3,4 miliar, yakni seharga satu rumah mewah di DKI Jakarta. Unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal ada selisih 844 juta, senilai sebuah mobil Alphard. Dan yang terakhir unit pengurai material selisihnya 1,4 miliar, harga biaya operasi mata yang tersiram air keras mungkin. Dari total-total keempat paket itu, ditemukanlah jumlah 6,5 miliar. Namun apa solusi dari PPK? Hanya meminta si Anies menginstruksikan kepala dinas untuk mempertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa, memangnya PPK bisa apa? KPK juga diam-diam saja seperti badut Ancol yang melawak di pinggiran Jakarta. Sudah waktunya tim pemburu koruptor memenjarakan sumber dari segala kekacauan anggaran di DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan. Begitulah buru-buru.